Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah kelas 4A-1 Kebumen. Selamat datang di rumah belajar kelas 4A-1 Kebumen. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh -1 Kebumen. Anak-anakku yang solih-solihah kelas 4A-1 Kebumen, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak hari ini tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat belajarnya, dan tetap semangat ibadahnya. Masih ingatkah kalian pembelajaran minggu yang lalu? Hari ini Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 2, pembelajaran yang ke-1. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi keragaman agama yang ada di Indonesia. Ayo ikuti penjelasan dari Bu Guru. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Kalian masih ingat ya cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kita ulangi lagi. Yang pertama, kalian harus membaca paragraf dengan saksama. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Dan yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini di pembelajaran yang subtema 1. Ada sebuah bacaan, satu paragraf di mana gagasan pokoknya terletak di awal paragraf dan gagasan pendukungnya terletak setelah kalimat utama. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram? Nah, inilah contoh dalam bentuk diagram di mana terdapat 3 gagasan pendukung dan gagasan pokok yang dapat kalian lihat dalam bentuk diagram. Anak-anak, kalian masih ingat tentang keberagaman alat musik di Indonesia? Alat musik bermacam-macam ya. Sekarang kita pelajari bagaimana cara menghasilkan bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Contoh selanjutnya ada marakas. Kalian tahu marakas itu seperti apa bentuknya? Nah, sekarang bisa kita lihat marakas. Marakas, cara membunyikannya digoyangkan. Nah, nanti akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Contoh alat musik yang ketiga adalah kendang. Kendang cara menghasilkan bunyi itu bagaimana ya? Nah, kendang menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Saat dipukul, kulit kendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Anak-anak, selain keberagaman alat musik, di Indonesia juga ada keragaman agama yang ada di Indonesia. Indonesia mengakui ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman agama yang pertama, Islam. Kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya di masjid. Hari besar keagamaannya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. 2. Agama Kristen. Kitab sucinya Alkitab.
tempat ibadahnya di gereja. Hari besar keagamaannya Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Keragaman agama yang ketiga adalah Katolik. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja. Hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya, keragaman agama yang keempat adalah agama Hindu. Kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura. Hari besar keagamaannya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Pesi. Selanjutnya, keragaman agama yang kelima adalah agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara. Hari besar keagamaannya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Keragaman agama yang keenam atau yang terakhir adalah agama Konghucu. Kitab sucinya Sisu Wuching, tempat ibadahnya Kelenteng. Hari besar keagamaannya Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Anak-anak, itulah beberapa keberagaman agama yang ada di Indonesia. Demikian untuk pembelajaran hari ini, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ke-1. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bertemu kembali di materi pembelajaran yang kedua esok hari. Terima kasih untuk perhatian anak-anak dan terima kasih untuk kerjasama dan pendampingan belajar Bapak Ibu di rumah. Tetap semangat belajarnya, semangat ibadahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.